Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali eh, seri kuliah kewirausahaan berbasis teknologi atau Teknopreneur. Pada materi atau video kali ini saya akan membahas bagaimana membangun tim dalam sebuah rintisan usaha berbasis teknologi atau yang umum kita kenal dengan istilah startup. Saya Galih Wasis Wicaksono. Pada slide awal, saya ingin mengingatkan kembali bagaimana peranan dari organisasi yang baik, organisasi yang kuat terhadap keberhasilan sebuah startup. Seperti yang sudah saya sampaikan pada materi-materi sebelumnya, bahwa salah satu poin penting dari keberhasilan sebuah startup adalah adanya unsur organisasi. Ya, jadi organisasi memberikan peranan penting bagi kelangsungan atau bagi kemajuan sebuah startup. Nah, seberapa kecil rintisan usaha yang dikembangkan atau seberapa sederhana ya proses bisnis yang Anda rancang sangat penting bagi rintisan usaha tersebut untuk mengatur serta mengelola rintisan usaha dengan baik. Mengapa? Karena yang pertama ya akan mendefinisikan atau akan memberikan peran yang spesifik ya. Jadi ada definisi peran yang spesifik serta ada tanggung jawab individu yang diberikan melalui organisasi yang baik tadi. Jadi setiap elemen, setiap anggota, setiap orang itu memiliki tanggung jawab, memiliki peran, memiliki fungsi yang spesifik. Ini penting karena tentunya kita ketahui bersama setiap rintisan usaha di awal-awal pasti terbentuk dari tim yang kecil, dari modal yang sedikit. Sehingga peranan dari setiap orang itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan atau kemajuan sebuah rintisan usaha. Yang kedua, seperti yang saya sudah ceritakan juga di slide-slide saya sebelumnya, bahwa di awal sebuah rintisan usaha itu tentunya tidak memiliki banyak aset. Aset yang terpenting bahkan didapat dari tim yang baik atau manajemen tim yang solid. Sehingga di sini ditekankan kembali sebuah rintisan usaha ya akan memiliki reputasi yang baik atau dikenal dengan well organized ya, diorganisasikan dengan baik, itu akan sangat menarik bagi investor. Ya. Jadi aset yang berharga dari sebuah rintisan usaha adalah tim. Karena tim itu bagi perusahaan awal sangat mahal harganya. Sehingga tentunya dengan organisasi yang sangat baik itu akan berpengaruh terhadap kemajuan startup di masa mendatang. Ada 5 paling tidak ciri tim yang baik. Yang ini saya ambil atau saya rangkum dari beberapa referensi yang sudah saya sampaikan yang menjadi rujukan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah tentunya bersemangat. Jadi setiap anggota tim memiliki semangat yang sama dan terus bersemangat untuk mengembangkan rintisan usahanya. Yang kedua, fleksibel. Artinya setiap anggota tim ya memahami bahwa pendapat atau argumentasi yang diberikan ketika mereka sedang menyusun sebuah rencana itu sangat atau bisa dimungkinkan untuk berubah. Dan itu bukanlah sebuah kesalahan ya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, salah satu tantangan dari startup adalah hidup atau tumbuh dalam ketidakpastian, ekosistem ketidakpastian. Yang ketiga adalah jujur. Ya. Yang keempat, memahami budaya perusahaan, budaya yang dibentuk secara bersama oleh seluruh anggota tim, oleh seluruh pengembang atau perumus dari startup tersebut. Dan yang paling terakhir adalah bersama-sama mewujudkan visi
visi sebagai pondasi, sebagai dasar dari pembentukan atau dari pengembangan sebuah rintisan usaha. Nah, bagaimana struktur organisasi yang bisa kita rancang di awal dan bagaimana ketika sebuah startup itu sudah tumbuh ya dengan jumlah karyawan yang mungkin lebih banyak ya. Misalkan di awal ketika mendirikan rintisan usaha dengan jumlah staf atau karyawan kurang dari 5 orang, Anda bisa menggunakan struktur seperti ini. Jadi terdiri hanya dari CEO, ya. Kemudian di bawahnya ada CTO karena mungkin fokus atau pengembangan awal ya, berfokus pada bagaimana pengembangan teknologinya. Kemudian di bawah CTO adalah staff. Staff bisa berfokus pada bagaimana rintisan usaha tersebut ya, menyelesaikan produk awal untuk segera di launching atau segera dipasarkan, juga bisa berfokus pada bagaimana mengelola atau bagaimana menganalisis kebutuhan-kebutuhan ya yang nanti akan diadopsi atau diadaptasi di dalam teknologi yang ditawarkan. Nah, ketika perusahaan tersebut sudah berkembang dengan jumlah karyawan antara 20 sampai 25 orang, ya, kemudian mulailah dikelola dengan lebih kompleks ya, lebih besar lagi dengan struktur yang seperti terlihat pada sisi kanan dari slide ini. Jadi bisa terdiri dari board of director, jadi ada direksi-direksi di sini, kemudian ada CEO, ada CTO, ada CFO, ada CMO, kemudian di bawahnya kemudian dikelola lagi oleh manajer-manajer, ya, dengan peran dan fungsinya masing-masing, kemudian ada staff. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa tidak harus ya, tidak mutlak setiap rintisan usaha itu harus dengan struktur yang besar, struktur yang gemuk, begitu ya. Bisa saja diawali atau dikelola dengan struktur yang lebih sederhana dan itu yang diharapkan. Karena dengan begitu resources yang ada bisa dioptimalisasi untuk peranan yang lebih strategis begitu ya. Dan ini menjadi poin penting ya dalam pengembangan bisnis startup ke depannya. Nah, di slide-slide selanjutnya saya akan membahas bagaimana tanggung jawab dari setiap peran yang ada dalam rintisan usaha yang tadi sudah saya tunjukkan di slide sebelumnya. Misalkan di sini bagaimana tanggung jawab dari CEO. Ya, jadi CEO memiliki tanggung jawab untuk menginisiasi visi perusahaan misalnya. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan visi perusahaan terhadap seluruh personil tim yang ada di dalam rintisan tersebut. Ya, CEO juga bertugas merekrut tim, memotivasi tim, misalkan ya. Kemudian menguraikan strategi bisnis perusahaan, membangun relasi dan komunikasi dengan investor, misalkan. Kemudian mengontrol pembiayaan dan anggaran. Ini tanggung jawab CEO, tetapi tentunya di dalam proses pengembangan peran CEO bisa diperluas sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada CEO karena peranan yang lain belum ada. Artinya jabatan yang lain itu belum disediakan karena kita ingin ya merampingkan struktur organisasi di awal-awal rintisan usaha. Kemudian CTO, ya, CTO memiliki tanggung jawab yaitu menyatukan pengembangan produk ya, ketika belum ada manajer misalnya yang spesifik mengelola pengembangan produk, maka CTO bisa mengambil peran tersebut. Kemudian memahami dan mencermati perkembangan teknologi saat ini untuk diadopsi. Artinya CTO juga punya peranan untuk menganalisis ya bagaimana ke depan perkembangan teknologi yang harus diadaptasi oleh rintisan usaha atau startup. Kemudian yang terakhir mengelola pengembangan produk. Nah, di sini saya beri catatan di masa awal pengembangan rintisan usaha,
Artinya ketika sebuah rintisan usaha itu belum besar, maka yang dilakukan bisa ya merekrut manajer produk. Jadi untuk mengontrol, untuk mengelola pengembangan produk yang harus segera ditawarkan atau dilempar ke pasar. Yang berikutnya adalah CFO. Nah, tanggung jawab CFO apa saja? Yang pertama, secara umum bertanggung jawab pada penggajian dan SDM, kemudian merekrut strategi penggalangan modal, merekrut dan memecat karyawan ya ketika sudah skalanya besar, menggaji atau mengakuisisi dan melaporkan keuntungan atau kerugian yang terjadi pada rintisan usaha tersebut, kemudian merumuskan rencana anggaran. Baik, selanjutnya tanggung jawab dari Chief Marketing Officer. Jadi peran dan tanggung jawab pada peran ini atau pada posisi ini, yaitu yang pertama mengembangkan strategi pemasaran. Ya, apa saja strategi-strategi yang sudah disepakati atau sudah dirancang itu akan terus dikembangkan. Kemudian memahami kebutuhan konsumen, melaksanakan riset pasar atau pengukuran pasar, membangun brand atau citra dari perusahaan, selanjutnya menciptakan kampanye-kampanye perusahaan, melaksanakan fungsi SEO ya, Search Engine Optimizer dan sebagainya yang terkait dengan itu. Kemudian mengelola sosial media perusahaan. Ya, di awal mungkin peran dan fungsinya lebih cenderung pada proses tersebut. Selanjutnya adalah COO, ya, Chief Operating Officer, yaitu mengatur operasional harian perusahaan, kemudian penghubung antara karyawan dengan CEO dan mengelola inti atau mengelola bisnis yang utama dari perusahaan tersebut. Tahapan dalam pengembangan rintisan usaha berbasis pada kebutuhan SDM ketika proses awal, ketika seed, maka biasanya hanya terdiri dari CEO dan CTO saja. Selanjutnya pada tahapan selanjutnya ketika sudah mulai melaksanakan ya atau tahapan awal biasanya adalah CEO dan CTO ditambah dengan tenaga outsource. Kenapa tenaga outsource? Karena di awal ya mungkin keterbatasan dari modal ya sehingga untuk penggajian belum bisa dimungkinkan untuk menggaji karyawan tetap sehingga kita bisa memanfaatkan tenaga outsource sangat banyak tersedia ya crowdsourcing juga kita bisa manfaatkan untuk membantu kita dalam pengembangan di tahap awal. Kemudian ketika sudah advance ya kita bisa mulai melengkapi ya, struktur organisasi yang dibutuhkan ada CEO, CTO, CMO dan CFO. Ya. Kemudian ketika akan exit ya menuju ke baik itu ke aktivitas yang masuk ke dalam pengembangan skala besar maupun ketika akan diakuisisi oleh perusahaan lain maka mulai memasuki atau mulai mengembangkan pada struktur ideal. Bagaimana cara merekrut? Secara umum sebenarnya ya aktivitasnya sama dengan rekrutmen karyawan ya. Hanya saja kalau dalam skala yang lebih kecil, misalnya dalam rintisan usaha, Anda bisa memanfaatkan jaringan pribadi, misalkan teman kuliah. Ini sangat sangat mudah tetapi bermanfaat ya. Teman-teman kuliah ya bisa kita ajak untuk bisa bergabung dalam rintisan usaha. Atau misalnya pada saat kita bekerja atau berada dalam coworking space, biasanya ketemu dengan berbagai orang yang kemudian itu punya kapabilitas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam rintisan usaha kita, atau juga bisa melalui jejaring sosial. Anda bisa memanfaatkan sosial media yang tersedia untuk bisa merekrut atau mencari ya anggota tim yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan visi yang akan kita kembangkan. Atau yang kedua juga bisa melalui program inkubasi. Ketika ada inkubasi, ketika rintisan usaha Anda masuk ke dalam inkubator, ya, kemudian dilakukan proses inkubasi, biasanya Anda bisa menemukan talenta-talenta yang sesuai dengan kebutuhan dalam rintisan usaha ketika Anda masuk dalam proses inkubasi. Kemudian melalui aktivitas rekrutmen, Anda melakukan rekrutmen sendiri secara khusus ya, dan itu bisa
lakukan atau bisa diperoleh ya ketika Anda sudah berada pada paling tidak fase advance gitu ya. Ketika Anda sudah punya struktur organisasi yang lebih kuat, yang lebih besar. Atau juga bisa melalui coaching atau pada saat Anda di inkubasi ya. Jadi nanti akan ada saran-saran dari penasehat misalnya atau dari coach ya startup Anda untuk bisa melakukan rekrutmen dan bisa mendapatkan orang yang sesuai. Yang paling terakhir adalah ketika ada bursa kerja, Anda bisa ikut sebagai pihak yang mencari pekerja sehingga nanti bisa mendapatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan untuk mengembangkan rintisan usaha Anda. Selanjutnya bagaimana bekerja dengan tim? Saya rasa di bidang teknologi informasi Anda ya tidak harus saat ini bekerja secara parsial, Anda bisa bekerja secara tim, misalnya dengan memanfaatkan GitHub. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa, tidak hanya GitHub ya, tentunya ada banyak yang lain. Saya tidak mengkhususkan Anda harus menggunakan GitHub, Anda bisa menggunakan yang sejenis, sehingga semua resources yang ada bisa didokumentasi dengan baik di dalam GitHub. Juga peran dari masing-masing orang, ini kaitannya dengan pengembangan produk yang berbasis teknologi ya. Itu bisa Anda lihat di dalam GitHub, kemudian Anda juga bisa memanage dan memaintain dengan mudah ketika menggunakan tools ya seperti GitHub. Sedangkan untuk manajemen atau pengelolaan proyek, Anda bisa memanfaatkan aplikasi atau tools seperti Trello atau yang sejenisnya ya. Jadi apa yang harus dilakukan, prosesnya yang dikembangkan, kemudian fitur-fitur dan seterusnya itu bisa Anda kelola dengan mudah ya di dalam Trello sehingga progres dari setiap aktivitas pengembangan produk ya bisa dipantau. Demikian saya rasa video pada seri ini, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.